Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya bahas satu soal tentang stoikiometri elektrolisis. Stoikiometri ini kesannya kayak kelas 10 ya, tapi memang iya. Di elektrolisis tidak semata-mata hanya tentang reaksi, tapi bisa juga kita hubungkan dengan stoikiometri atau perhitungan ya, seperti yang di kelas 10 dulu. Konsep mol dan sebagainya ya. Nah, jadi ada satu soal tapi ada beranak nih ya, A, B, C, D, E, F. Nah, gimana pembahasan dari masing-masing pertanyaannya? Yuk kita mulai ya. Oke, Roni melakukan elektrolisis terhadap larutan AgNO3. Oke, jadi ada larutan AgNO3. Elektrodanya PT, platina. Ini kan elektroda yang inert ya, jadi aman. Dia nggak terlibat dalam reaksi itu, nggak mengganggu lah kasarnya ya. Dia punya kuat arus, katanya yang dipakai adalah 0,4 Faraday. AR dari Ag 108. Zat yang terbentuk pada elektroda A. Oh, maksudnya yang ini nih. Lalu elektroda B. Yang ini. Tapi ada pembuktian ya dengan persamaan reaksi. Reaksi total atau reaksi sel ya, nanti dihubungkan saja reaksi di katode anode. Suasana larutan saat selesai elektrolisis. Bisa asam, bisa basa atau netral ya. Endapan perak yang terbentuk. Volume gas O2 yang terbentuk pada keadaan STP. Nah, ini STP. Ini kelas 10 ya. Oke, saya mulai bahas ya. Nah, ini dia. Jadi, langkah pertama, ingat AgNO3 kalau kita ionkan menjadi Ag plus tambah NO3 min. Lalu di katode, ini kan ingat ya, kalau di katode itu kation-kation dari logam 1A, 2A, Al dan Mn itu kalah sama air. Tapi kalau kation logamnya di luar dari 1A, 2A, Al dan Mn, maka kation logam itu sendiri yang mengalami reduksi di katode. Ini kan Ag nggak ada kan di 1A, 2A. Nah, jadi dia sendiri yang kena nih. Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag. Jadi ada endapan perak yang terbentuk. Nah, sesuai dengan soal yang E. Oke. Lalu di anode kan ini NO3 min, SO42 min, PO43 min itu namanya sisa asam oksi. Sisa asam yang mengikat atau mengandung oksigen. Nah, sisa asam oksi itu kalah dengan air di bagian anode dioksidasi. Jadi air yang teroksidasi. 2H2O menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, ini gas O2. Nah, ini udah mulai nyambung dengan soal yang F. Nah, jadi ketahuan semuanya udah nih. Oke, nah kita ke A. Kita ke soal A. Zat yang terbentuk pada elektroda A. Oh ya, ini. Ingat ya, kenapa untuk L ya, kenapa untuk elektrolisis katode negatif, anode positif. Katode sama lah ya. Negatif, anoda positif. Ya. Nah, jadi kan ini udah kelihatan nih positif negatif. Berarti yang A ini katanya adalah kutub positif ya. Positif tadi adalah si anode. Anoda di sini tulis aja nih anodanya. Maka otomatis yang negatif ini adalah katodanya. Nah, soal A di elektroda A, berarti yang ditanya adalah yang di anoda. Tulis lagi aja, saya tulis lagi ya reaksi yang terjadi di anoda. 2H2O menghasilkan 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, di sini nanti muncul gas oksigen. Ya, ini gas oksigen. Itulah zat yang terbentuk pada elektroda A. Oke, jadi sini nanti nih ada O2 gelembung-gelembung gitulah ya. Lalu soal B yang di katoda. Ya, zat pada elektroda B. Elektroda B adalah katoda karena dia negatif ya. Kenapa? Katoda negatif. Nah, di sini yang terjadi reaksinya adalah Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag. Jadi terbentuk logam perak nih. Endapan perak.
Itu maksudnya soal A dan soal B ya. Yang C reaksi total ya kita tinggal sebenarnya hubungkan aja tinggal. Nah ini aja langsung ya yang C ya. Biar nggak dua kali nulis. Jadi ini yang C. Udah tinggal setarakan elektron. Maka di sini kali 4 kali 1. Jadi 4 Ag plus tambah 2 H2O 4 Ag 4H plus tambah O2. Beres. Inilah reaksi total atau reaksi sel. Gabungan dari reaksi di katode dan di anode. Oke. Lalu yang D, suasana larutan saat terjadi elektrolisis. Nah, dari ini juga nih, dari reaksi ini aja kelihatan bahwa di sini terbentuk atau muncul H+. Masih ingat ya? H+ menandakan larutannya bersifat asam. Nanti pH-nya kecil ya. Jadi larutan bersifat asam itu secara keseluruhan nanti setelah elektrolisis selesai. Ya kalau ada OH- ya berarti nanti bersifat basa dan kalau ada dua-duanya ya berarti netral. Oke? Lanjut ke E dan F. Nah, kita mulai ngitung lagi di E dan di F-nya. Nah, saya sediakan di sini mungkin contekan lah ya, rumus yang mungkin lupa ya bisa dilihat lagi di sini ya. Yang E, massa endapan yang terbentuk. Endapan perak kan tadi terbentuk di katode ya. Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag. Nah, gimana cara menentukan berapa banyak Ag yang terbentuk? Nah, sebenarnya di sini kan udah dikasih tahu kuat arus yang dipakai 0,4 Faraday. Nah, Faraday itu menyatakan mol elektron. Jadi di sini sebenarnya 0,4 mol. Udah langsung tuh. Maka sesuai perbandingan koefisien, maka si Ag pun 0,4 mol. Udah, tapi kan yang ditanya adalah massa. Bagaimana cari massa? Massa sama dengan mol kali AR. Makanya dikasih AR Ag di atas. 0,4 mol dikali 108. Ini 43,2 ya. Sorry. 43,2 gram. Atau biasanya juga pakai rumus ya. M sama dengan I kali T gitu kan. Biasanya kan. Per 96.500. Faraday 1 ya. Dikali ME. Massa ekuivalen. AR per bilox. Atau muatan. Dari si Ag. Nah ini I kali T per 96.500 itu Faraday-nya. Jadi bisa dikatakan ini sama dengan Faraday kali AR per bilox. Faraday-nya kan 0,4 tadi. AR-nya 108. Bilox-nya jumlah elektronnya di sini tuh, 1. Sama kan? 0,4 kali 108, 43,2 gram. Sama aja caranya. Oke, ini semoga muat ya. Yang F, tadi kan kita ingat bahwasanya si oksigen itu, gas oksigen terbentuk di anode ya. 2H2O, 4H plus, O2, 4 elektron kan. Nah, Faraday-nya tadi, di elektron tadi, ini 0,4. Ya, di awal tadi tuh, 0,4 Faraday. Jadi 4 elektron, 1 elektron, 2 elektron sama aja elektron itu kan. Itu menyatakan Faraday-nya. Jadi nggak usah terdistract dengan si koefisiennya ya. Sama ya. Ini kan satu wadah. Dan elektronnya juga disetarakan tadi jumlahnya ya. Faraday-nya sama itu. Oke, kalau elektronnya 0,4 maka si O2 perbandingan koefisien ya. Jadi mol O2 sama dengan seperempatnya ya. Seperempat dari 0,4 mol. Sama dengan 0,1 mol. Ini nempel ya. 0,1 mol. Tapi yang ditanya bukan mol, yaitu volume pada STP. Masih ingat ya?
VO2 pada STP adalah mol kali 22,4. 0,1 kali 22,4 sama dengan 2,24 liter. Oke, selesai. Ya gitu ya. Tentang gimana caranya menentukan atau menghitung ya atau menerapkan konsep stoikiometri pada elektrolisis berdasarkan reaksi-reaksi yang terjadi pada katode dan anode pada elektrolisis itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa mengerti, mudah-mudahan bermanfaat, terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.